Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi secara tatap muka. dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, Sistem Analis, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. You are Yes, we are. Baik, kita buka terlebih dahulu untuk acara webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yudi Ramdhani yang saat ini diberikan kesempatan untuk membantu webinar di siang hari ini dengan topik IoT Trends to Drive Innovation for Business. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan dalam acara webinar hari ini. Yang berikutnya, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Yang pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Purwadi MPD selaku Rektor Ars University. Yang terhormat kepada Bapak Dr. A. Rohendi MH MM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ignatius Wiseto P. Agung selaku Wakil Rektor Kerjasama dan Inovasi. Yang terhormat kepada Bapak Maksi Ari SSI Mkom selaku Wakil Rektor Bidang Non-Akademik. Yang terhormat kepada Bapak Rangga Sanjaya STMkom selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Dan Bapak Ibu dosen Ars University yang telah menyempatkan hadir pada webinar hari ini. Dan tak lupa yang terhormat kepada Bapak Insinyur Satrio Darmanto MSI selaku IEEE Indonesian Chapter Advisor Board yang telah berkenan menjadi narasumber dalam acara webinar hari ini. Serta kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir dalam acara siang hari ini.
Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, Mars University. Yang berikutnya, sambutan Rektor Ars University atau yang mewakili. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membacakan basmalah. Kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, saya himbau kembali kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya sebagai tanda hormat kita kepada lagu Indonesia Raya. Baik, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai. Yang berikutnya kita dengarkan Mars Ars University. Baik, acara yang berikutnya sambutan Wakil Rektor Bidang Non-Akademik kepada Bapak Maksi Ari SSI MKOM yang telah hadir dalam acara webinar hari ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi Ramdhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Satrio Darmanto MSI selaku Advisor Board. Salam
kenal Bapak dan selamat datang. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya di acara webinar Sabtu siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada tim dari FTI, Fakultas Teknologi Informasi, yang telah menyelenggarakan serangkaian acara kegiatan webinar, betul ya, dengan temanya Challenges and Opportunities in the Digital Era. Dan acaranya terbagi ke dalam beberapa pertemuan ya. Nah, khusus untuk siang hari ini, halo Arsnesia semua, ini semester 1 semua atau ada semester 3? 1, 3, 5, dan 7, Pak. Kebetulan insya Allah hadir. Oh, hadir semua ya. Oke. Baik. Nah, mewakili dari Pak Rektor, Bapak Profesor Dr. Purwadi MPD, yang kebetulan hari ini ada jadwal juga di Unisba, sehingga beliau tidak bisa membuka untuk acara webinar, jadi memberikan tugas kepada saya untuk memberikan sambutan di pertemuan kali ini. Dan saya sangat appreciate sekali bahwa pertemuan kali ini ternyata dari semua semester bisa hadir, dan tema yang hari ini akan dibawakan oleh panitia dan pemateri Bapak Satrio tentang IoT ya. IoT Trends to Drive Innovation for Business. Mudah-mudahan pemaparan dari tema kali ini memberikan sebuah ide, dan dalam waktu dekat saya cek di jadwalnya Simlitabmas dan PKM itu akan di-open sekitar bulan Maret ya, bulan Maret. Mudah-mudahan juga semua Arsnesia bisa mengikuti program kreativitas mahasiswa tersebut, dan khusus untuk IoT ini mudah-mudahan juga ada implementasi dan bisa memberikan sebuah dampak terhadap SDG yang sedang diutarakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bandung. Nah, yang kedua, melihat dari susunan acara, dan ini merupakan acara semester dari prodi atau fakultas yang memang tujuannya menjadikan sebuah suplemen tambahan khusus Arsnesia di tengah masih pemberlakuan PPKM, apalagi di bulan sekarang ini ada informasi terbaru Omicron kian marak, sehingga yang pertama adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Tentunya kita semua sehat semuanya, tetapi dengan adanya kendala-kendala tidak bisa bertatap muka secara intens dan lain sebagainya, tidak menyurutkan kreativitas dan motivasi semangat belajar Arsnesia untuk meraih cita-cita sesuai dengan tagline Ars University, which focuses on your dream. Nah, salah satunya adalah dengan adanya webinar series dari FTI. Khususnya tadi yang telah disampaikan, ya, apa sih yang menjadi keinginan Anda untuk meraih cita-cita tersebut. Ya, sesuaikan dengan passion atau jurusan yang Anda ambil. Itu saja mungkin dari saya, mewakili dari Pak Rektor. Ya, ada 2 poin yang menjadi sorotan utama ya, selain dari suplemen tadi. Mudah-mudahan ada lingkupnya dengan PKM, program kreativitas mahasiswa. Kemudian yang kedua, di tengah maraknya PPKM,
terbatasnya offline, mudah-mudahan tidak menyurutkan kreativitas dan inovasi Agnesia semua dalam meraih dan menggapai cita-cita Anda semua. Dan umumnya keluarga FTI. You are? Yes, we are. Yes, we Hatur are. nuhun. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maksi Ari SSI Mkom yang telah memberikan sambutan. Baik, sebelum masuk ke acara inti, kita cek terlebih dahulu nih ada berapa peserta. Oh, masih ada 111 ya. Nah, sebagai informasi saja untuk hari ini akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama terkait dengan acara yang siang hari ini. Yang pertama ada giveaway. Giveaway-nya mungkin hampir sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada earbuds. Minggu lalu saya juga mengeluarkan earbuds ya, di hari Minggu ya kalau nggak salah. Nah, sekarang juga ada lagi earbuds juga, terus ada voucher dan ada tumbler. Baik, untuk hari ini saya tadinya mau mengeluarkan smartwatch, tapi kalau misalnya masih di bawah 150, saya kayaknya nggak akan ngeluarin smartwatch nih. Jadi nanti giveaway-nya yaudah deh besok aja gitu. Tapi saya inginnya hari ini keluar giveaway-nya, smartwatch-nya keluar ya. Semoga bisa ada lebih dari 150 yang hadir untuk hari ini. Baik, sebelum masuk acara inti, kita sapa dulu. Pak Satrio sudah hadir, Pak? Sudah ya? Sudah, Mas Yudi. Ya, baik, sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Beliau adalah seorang praktisi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang aktif berkontribusi bagi perkembangan ICT di Indonesia dan Asia Pasifik sejak 27 tahun yang lalu. Saat ini, beliau aktif sebagai konsultan komersial demand creation para Parapating Bakti Kominfo, dan beliau pernah menjabat sebagai Regional Sales Director Conax AS, Indonesian Office, member of Telenor Group di Norway dari 2011 sampai 2018. Beliau juga sebagai founder dan CEO PT Multicom Global Media Tama, dan beliau memiliki background pendidikan di bidang teknik elektro dan magister sains. Beliau juga memiliki latar belakang pendidikan non-formal di bidang ICT, yaitu manajemen dan bisnis. Beliau beberapa kali pernah diundang sebagai dosen tamu, baik itu dari perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan terkait dengan sharing session bidang ICT, beliau juga sering diundang sebagai pembicara dalam forum internasional. Beliau telah menulis 5 buku di bidang ICT, TV digital, dan knowledge management. Beliau adalah seorang member IEEE, pernah menjabat sebagai Asia Pacific Industrial Relation Commit IEEE Region 10, menjabat sebagai Ketua IEEE Indonesian Section dari tahun 2014 sampai dengan 2017, Ketua IEEE Communication Society Indonesian Chapter periode 2011 sampai 2014, dan saat ini sebagai IEEE Indonesian Section Advisor Board. Kalau saya bacakan ini banyak banget nih. Jadi kita sambut saja langsung. Selamat siang Pak Satrio. Baik, Mas Yudi, selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang Pak Marsi Ari. Ya, terima kasih Pak sebelumnya telah menyempatkan hadir nih di hari Sabtu atau hari weekend-nya nih Pak. Ya. Insya Allah ilmu yang Bapak sampaikan atau materi yang Bapak sampaikan sangat-sangat dinanti nih Pak sama mahasiswa kami dari Fakultas Teknologi Informasi. Mungkin ada sedikit informasi Pak dari kami selaku panitia. Jadi ada 2 jurusan di bidang di fakultas, yaitu Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Yang berikutnya mereka terdiri dari semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7.
Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan sedikit informasikan terlebih dahulu Pak terkait dengan timeline-nya. Yang pertama, pemaparan materi, kita kasih waktu sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Yang berikutnya sesi tanya jawab sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Untuk materi, apa kita yang play atau dari Bapak, Pak? Dari saya aja ya Mas ya. Oh, baik. Terima kasih, Ya. Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah kelihatan di layar ya. Sudah, Pak. Sudah ya, ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak Marsi Ari, SSI Enkom yang sudah berkenan untuk membuka acara ini. Perkenalkan juga saya Satrio ya. Kemarin kebetulan saya dihubungi oleh Dr. Wisito Agung ya. Beliau yang meminta saya untuk hadir di acara ini ya. Dan salam kepada beliau karena tadi siang kebetulan dari pagi meeting dengan beliau di acara IEEE dan beliau siang ini ada acara ya. Ya, terima kasih dan salam untuk adik-adik semua. Ini ada 111 peserta ya, luar biasa ini ya. Saya kira di siang 117 ya. Di siang hari ini biasanya acara siang ini kita semua pada mengantuk ya, karena habis makan perutnya kenyang sehingga kita mengantuk. Tapi mudah-mudahan nanti saya bisa membawakan acara supaya tidak mengantuk ya. Nanti kalau ada yang ngantuk tolong angkat tangan sehingga nanti bisa bergantian dengan saya memberikan materi ya. Saya tunggu ya. Oke. Baik, saya akan mulai dari aspek bisnis ya. Karena apa ya? Karena memang tadi disampaikan oleh Mas Yuda sebagai Mas Yudi sebagai moderator bahwa mahasiswa yang hadir kali ini adalah mahasiswa Sistem Informasi dan Teknik Informatika ya dari semester 1 sampai semester 5, 3, 5 dan 7 ya. Saya yakin adik-adik semua ini, saya manggilnya adik-adik boleh ya, karena kayaknya saya yang paling senior nih, tapi saya juga masih muda sih. Ya, saya boleh manggil adik-adik ya, biar akrab gitu ya. Nah, saya yakin adik-adik ini nanti ingin menjadi seorang yang bisa berkarya di bidang sistem informasi dan teknik informatika ya. Namun harapan saya ya, walaupun di bidang komputer ya, namun tentu saja supaya bisa survive di dunia industri yang berkaitan dengan komputer atau digital, tentu saja perlu memahami aspek-aspek lain ya. Karena saat ini kalau kita tidak dibekali dengan ilmu yang lengkap itu di dunia nyata itu akan kalah bersaing ya. Karena memang saat ini pasar global itu mewajibkan kita untuk memiliki segala macam ilmu. Sehingga kalau masuk perusahaan itu biasanya akan ditanya, di samping ilmu utama, kalian punya ilmu apa saja, gitu. Nah itu harus sampaikan. Saya punya ilmu manajemen, saya punya ilmu bisnis, saya punya ilmu ekonomi, saya punya ilmu sosial, gitu ya. Organisasi itu penting sekali. Nah kali ini saya ingin membahas dulu mulai dari aspek bisnis, baru nanti aspek teknis ya. Dan nanti di konklusi mungkin saya akan menyampaikan beberapa case ya. Ya, kalau kita lihat ya dari dunia bisnis ya sebetulnya. Kenapa kita harus berbisnis ya? Kenapa kita harus berbisnis? Karena berbisnis ini artinya kita kan menggunakan resource yang ada, yaitu berupa barang dan jasa, untuk kita berikan solusi kepada pihak lain, dan akhirnya kita mendapatkan benefit atau keuntungan ya. Itu kalau aspek bisnis dari skala yang kecil ya. Namun kalau skala global itu sebenarnya apa aspek bisnis itu? Karena masing-masing negara, antar negara ini sebenarnya kan melakukan kegiatan bisnis kan. Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan India, Indonesia dengan China, Indonesia dengan Jepang, itu kan melakukan transaksi bisnis ya. Nah kalau kita lihat nilai ekonomi dunia atau nilai bisnis dunia itu sekitar 94 triliun dolar ya, tahun 2021. Itu nilai angka yang luar biasa besar. Bagaimana cara melihatnya? Itu biasanya dilihat dari GDP, Gross Domestic Product atau PDB ya. Produk domestik bruto. Ini menjadi barometer kesehatan ekonomi suatu negara. Karena biasanya dengan adanya PDB ini bisa mengukur ya nilai pasar total dari barang dan jasa
yang diproduksi di suatu negara selama 1 tahun. Jadi nilai akhir dari satu produk barang dan jasa dalam 1 tahun itu bisa dilihat itu sebagai nilai bisnis dari negara tersebut. Nah, semakin besar PDB-nya, memang semakin besar nilai ekonominya ya. Namun itu juga akan naik turun, nanti ada kaitannya dengan nilai ekspor dan sebagainya, impor dan sebagainya ya. Nah, di seluruh dunia ini yang ratusan negara ya, mungkin lebih dari 500 negara di dunia ini ya, hanya 18 negara yang memiliki sharing ekonomi lebih dari 1% dari dunia ya. Nah, Indonesia salah satunya. Indonesia itu masuk ke ranking 16 dengan nilai ekonomi itu 1,2 triliun dolar atau setara dengan 1,2%. 1,2% itu kelihatannya kecil, namun sangat mempengaruhi dunia ya. Karena memang 25%-nya itu dikuasai oleh Amerika Serikat ya. Nah, kita harus bangga bahwa nilai ekonomi kita itu cukup membanggakan ya, lebih dari 1%. Nah, bagaimana dengan nilai digital ekonomi? Karena kita semua ada di dunia digital ya. Kita nanti adik-adik kan akan terjun di dunia digital ekonomi ya, sistem informasi dan teknik informatika ini. Nilai digital ekonomi adalah nilai ekonomi yang terkait dengan dunia digital, dunia yang komunikasi, internet ya, broadcasting, telekomunikasi itu ya, itu digitalnya. Nah, itu sekitar 11,5 triliun atau 13,5% dari ekonomi dunia. Ini kalau kita lihat di dunia. Dan di Indonesia itu nilai digital ekonomi ada sekitar 44 miliar dolar atau sekitar 4% dari nilai digital ekonomi dunia. Jadi memang sebenarnya cukup bagus ya. Nilai ekonomi kita 44 miliar dolar ya. Nah, kalau kita lihat bidang apa saja yang cukup berpengaruh terhadap nilai ekonomi dunia tersebut. Kalau kita lihat memang device system itu masih menguasai ya. Device system itu artinya produk dalam bentuk hardware ya, device system ya. Baik dalam bentuk perangkat misalnya router, perangkat switcher, sensor-sensor IoT dan sebagainya ya, itu 37%. Nilai e-commerce itu 34%. Ini kalau kita lihat dari market capacity-nya ya, kapasitas marketnya ya. Lalu kalau lihat nilai search engine-nya 17% dan sosial media ini cukup besar juga, sekarang menjadi 12% ya. Ini market capacity-nya. Namun kalau kita lihat dari revenue, memang device system ini revenue-nya cukup besar ya. Ini kita ngomong revenue ya, 50%. Lalu e-commerce itu 34% revenue-nya. Jadi cukup besar yang e-commerce dan device system ini. Search engine sekitar 12% dan social media 3%. Nah, kalau profitnya, operating profitnya itu device system sekitar 60%, e-commerce 20%, search engine 15% dan social media 5%. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kita supaya bisa memberi gambaran bahwa ada faktor-faktor di mana kita bisa berkontribusi di sana. Device system ini boleh dikatakan memang perangkat keras ya, namun memang masih menguasai karena software ini tidak akan bekerja tanpa ada device, betul nggak? Software aplikasi apapun tidak akan bisa bekerja tanpa adanya perangkat hardware-nya. Begitu pula e-commerce. E-commerce itu besar karena sekarang dunia itu sudah terjadi transaksi yang flat ya, seamless ya antar negara. Maka e-commerce akan naik dan bahkan di antara penduduk kita juga melakukan kegiatan e-commerce ini ya. Nah, lalu kalau kita lihat dampak ekonomi dari digitalisasi, digitalisasi itu sebenarnya suatu transformasi ya, transformasi di mana kebiasaan manusia itu melakukan kegiatan-kegiatan dengan bantuan satu teknologi ya, teknologi telekomunikasi dan informasi dan komunikasi ya, atau ICT atau TIK ya, dan juga di aplikasi digital. Kenapa sekarang ini menjadi berkembang? Karena memang habit manusia itu berubah dari yang tadinya bertemu secara fisik menjadi bertemu yang sifatnya virtual ya. Jadi memang akibatnya digitalisasi ini menjadi berkembang. Dan yang kedua adalah untuk lebih kepada bagaimana lebih akurat, lebih presisi, produknya lebih presisi dan lebih efisien prosesnya gitu ya. Nah, dalam digitalisasi ini dipengaruhi beberapa aspek, misalnya aspek jaringan, akses jaringan ya. Digitalisasi tidak akan bekerja tanpa ada internet. Ya enggak, kalau internet enggak ada, itu digitalisasi tidak akan berjalan. Bahkan kalau zaman saya kuliah ya, saya kuliah tahun 87 ya.
udah lama ya. Itu tahun 87 kalau kita belajar teori Maslow, degrees of need ya, Maslow itu tidak ada yang namanya kebutuhan internet atau bandwidth ya. Jadi hanya sandang, pangan, perumahan, lalu aktualisasi diri gitu ya. Namun saat ini justru yang mendesak adalah kebutuhan-kebutuhan terkait dengan internet ya. Karena apa? Karena memang kebiasaan manusia sudah berubah. Apalagi saya yakin adik-adik ini pasti kalau tidak dikasih internet dalam waktu sehari aja, pasti marahnya minta ampun kan. Tidak bisa kontak ke pacar, tidak bisa mengerjakan tugas, tidak bisa melakukan aktivitas sosial media ya, dan sebagainya, tidak bisa upload status, itu ya, update status itu ya. Itu jaringan itu penting sekali. Yang kedua, teknologi semikonduktor yang berkembang ya. Karena sekarang device-device itu semuanya membutuhkan semikonduktor ya, semikonduktor ya. Ada komputer, ada laptop, ada mobile device, perangkat tablet, nirkabel dan sebagainya. Nah, yang ketiga, rekayasa perangkat lunak atau software. Nah, ini bidang kalian, bidang adik-adik, karena sistem informasi dan teknik informatika ini kan sebenarnya terkait dengan bagaimana bisa merekayasa perangkat lunaknya atau software ya, sehingga bisa meningkatkan fungsionalitas sistem, operasi, dan efek lainnya yang dihasilkan ya. Nah, platform-platform ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dan nanti akan saya coba jelaskan bahwa dengan adanya rekayasa perangkat lunak ini, itu terjadilah perusahaan-perusahaan dengan nilai ekonomi yang luar biasa besar ya. Nah, di samping itu juga ada perdagangan elektronik ya, atau perdagangan antar negara ya dengan cara elektronik, lalu juga kegiatan sosial media dan juga ketersediaan informasi online ya, di forum-forum online ya. Nah, itu sebetulnya yang menentukan bagaimana ekonomi digital ini akan berpengaruh pada tataran kehidupan umat manusia. Kalau kita lihat ya di masa-masa pandemik ini ya, online media dan e-commerce ini memiliki pertumbuhan yang cukup stabil, bahkan sangat meningkat ya dibanding dunia-dunia yang sifatnya masih tradisional ya. Kalau kita bandingkan misalnya yang sebelah kiri atas ini, e-commerce ini ternyata walaupun pandemik dari tahun 2019 sampai 2021 ya, itu pertumbuhannya cukup besar. Dilihat dari Compound Annual Growth Rate ya, CAGR ya, itu yaitu tingkat pertumbuhan bisnis dihitung dalam waktu setahun. Ternyata dari 2019-2020 itu walaupun pandemik, ini kan baru parah-parahnya ya, itu meningkat ya, 62% CAGR-nya ya. Nah, e-commerce, lalu online media juga demikian, dia meningkat pesat. Sementara online travel dia turun, ya walaupun ada naik-naikan dikit. Transportasi dan makanan juga sempat turun dulu, baru naik lagi gitu ya. Nah, sehingga memang ini menunjukkan bahwa digital ekonomi memiliki tingkat resiliensi yang cukup tinggi. Sekarang kalau kita belajar ekonomi ya, ekonomi itu pasti akan belajar tingkat ketahanan manusia ya, atau resiliensi. Bagaimana dengan adanya ekonomi itu manusia bertahan hidup. Nah, itu nanti ada ilmu baru di dunia ekonomi itu, bahwa bagaimana resiliensi terhadap ekonomi suatu negara gitu ya, atau satu daerah gitu ya. Kalau kita bandingkan misalnya di kota, di daerah-daerah perkotaan itu relatif kurang resilience dibanding daerah di desa. Bayangkan misalnya pada saat kita di Bandung atau di Jakarta ya, ada lockdown ya, kita bingung mau cari makan bagaimana ya, kita harus lewat aplikasi dan sebagainya ya. Tapi kalau di daerah kan enggak. Daerah kan kalau misalnya kita tidak bisa membeli apapun, kita bisa menanam di kebun kita, ya kan? Bisa menanam buah, bisa menanam singkong, bisa menanam padi gitu ya. Mereka relatif lebih tahan. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan misalnya datang ke daerah kawasan Raja Ampat ya. Di daerah kawasan Raja Ampat dan juga di daerah Papua Barat ya, di Bogor Digul ya. Itu luar biasa mereka. Selama masa pandemi itu mereka hampir tidak ada pengaruhnya. Mereka hampir tidak merasakan apapun. Yang memang mereka juga akhirnya merasa perlu untuk memproteksi dirinya dari potensi penyakit dari luar ya. Namun di dalam itu mereka hampir tidak ada pengaruh. Biasa aja, tidak ada efeknya terhadap ini. Mereka mendengar berita saja kan. Itu menunjukkan bahwa tingkat resiliensi di daerah itu relatif lebih kuat ya. Nah, di kota itu atau di urban itu memang tingkat resiliensinya relatif agak berbahaya gitu kalau tidak diimbangi dengan adanya digital ekonomi ini. Makanya dengan solusi digital ekonomi ini
justru akan meningkatkan tingkat resiliensi di daerah urban atau di kota. Sehingga kita bisa, walaupun kita di rumah, kita bisa belanja secara online, ya, kita bisa melihat harga-harga barang, kita bisa jual beli gitu ya, kita bisa melakukan kegiatan ekonomi dari rumah itu akibat adanya pengaruh digital ya. Nah, kalau kita lihat ya di Indonesia sendiri ya, pertumbuhan dan pengembangan digital ekonomi ini juga sangat luar biasa. Indonesia merupakan the biggest economy in Southeast Asia ya, nomor 4 ekonomi terbesar di Asia ya. Di tahun 2030 diharapkan seperti itu. Nah, sekarang udah nomor 16 dunia ya. Ini pasti nanti akan mudah tercapai ya, sepanjang kita mendapat dukungan dari adik-adik semua ya. Nanti tahun 2030 kan sudah lulus, sudah menjadi profesional ya. Nah, lalu yang kedua, di Indonesia ini ada merupakan most connected to social network ya. User dari Facebook nomor 3 tertinggi di dunia ya. WhatsApp nomor 4 tertinggi di dunia, Instagram nomor 4 tertinggi di dunia ya, Twitter nomor 6 ya. Ini suatu aset yang luar biasa ya. Di samping itu juga di Indonesia ini merupakan tempat berkembangnya 7 unicorn ya, startup unicorn. Unicorn itu apa? Unicorn itu adalah startup yang sudah memiliki valuasi di atas $1 miliar ya. Nah, ini udah ada 7, ini luar biasa. Di Singapura aja hanya berapa? Mungkin hanya 2. Di Malaysia hanya 2 mungkin ya. Di Filipina mungkin hanya 1 ya. Jadi Indonesia luar biasa. Di samping itu juga pertumbuhan e-commerce ini cukup tinggi, di atas 30%. Lalu pertumbuhan jumlah middle class itu 20%, ini luar biasa. Jadi tingkat kemiskinan otomatis akan turun ya. Karena middle class yang orang yang menengah itu akan naik tingkat ekonominya. Dan memang Indonesia ini luar biasa karena sudah menerapkan aplikasi digital ini sudah sangat kuat ya, dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dengan 60.000 desa ya yang sudah memiliki organisasi bisnis di level desa, itu BUMDes ya. Lalu ada 70.000 desa dengan 4G akses ya. Ini luar biasa, artinya sudah digital ekonomi sudah masuk kepada level-level di desa. Nah, kalau kita lihat ya dari 7 unicorn tadi ya, kita lihat valuasinya juga luar biasa besar. Gojek itu sudah $10 miliar atau sekitar 145 triliun, ini luar biasa ini nilai valuasinya. GNT 7,8 miliar atau 113 triliun. Tokopedia 101 triliun ya, dan saat ini kan sudah bergabung antara Gojek dengan Tokopedia atau namanya Goto ya, itu sudah menjadi 250-an triliun nilainya. Ini luar biasa, sudah menjadi satu dekakon baru ya. Nah, kalau kita bandingkan coba ya dengan industri atau bisnis yang tradisional. Kita mengenal City Corp ya, yang memiliki Trans TV, Trans 7, yang memiliki CNN Indonesia, yang memiliki 4 stasiun televisi nasional ya, dan memiliki Carrefour ya sekarang ya. Nah, City Corp ini luar biasa. Mereka memiliki net worth atau aset itu sekitar $5,5 miliar atau 79,8 triliun, dan itu mereka tempuh dalam waktu 11 tahun. Nah, sementara Sinarmas Group memiliki aset 140 triliun itu dalam waktu 59 tahun, bayangkan, dari tahun 1962. Salim Group yang memiliki Indosiar, memiliki manufaktur untuk Bugasari, Indomie dan sebagainya itu memiliki net worth itu 123,3 triliun dan dibangun selama 52 tahun. Barito Pasifik yang menguasai perkebunan kelapa sawit dan tambang ya, itu 42 tahun untuk mencapai 88 triliun. Nah, sementara yang para startup yang 7 ini itu di bawah 10 tahun, bahkan ada yang di bawah 5 tahun. Artinya apa? Memang dunia digital ini luar biasa ya. Jadi kalau di dunia digital itu kita tidak mengenal yang namanya net worth. Yang kita kenal adalah valuation ya, nilai valuation dari bisnis itu ya. Karena apa? Karena memang kalau perusahaan yang konvensional itu dilihat dari asetnya, betul-betul asetnya. Jadi kalau mereka punya misalnya pabrik, mereka punya aset berupa misalnya alat transportasi,
lalu stasiun televisi gitu ya, itu dihitung nilainya, asetnya gitu ya. Nah, namun kalau yang sosial yang aplikasi ini, perusahaan aplikasi startup ini, mereka kan tidak memiliki aset. Coba sekarang Gojek itu punya nggak kendaraan, mobil atau motor itu? Mereka nggak punya. Tokopedia punya nggak toko misalnya, warung? Ya nggak punya. Ya, Bukalapak punya nggak lapaknya, warung, toko dan sebagainya. Traveloka punya nggak hotel? Mereka kan nggak punya. Jadi nggak bisa dilihat dari net worth-nya ya. Yang dilihat adalah valuation-nya. Jadi bagaimana bisnis itu dinilai dari nilai bisnisnya. Nanti saya akan masuk ke sana juga ya. Namun yang membedakan itu, jadi zaman-zaman orang tua kita itu melihat bisnis dari aspek net worth-nya atau asetnya, nilai barangnya yang bisa dihitung. Namun kalau yang sekarang itu dilihat dari valuasi bisnisnya, seberapa besar potensinya bagi dunia bisnis gitu ya. Ini yang membedakan ya. Nah, lalu kenapa dunia digital itu bisa berkembang ya? Kalau kita lihat ya, zaman saya kuliah dulu itu ya, itu ada sangat terkenalnya namanya ARPANET ya. ARPANET itu sebenarnya jaringan internet awal yang dibangun waktu itu di dunia. Itu waktu menjadi berita yang sangat besar. Terdiri dari 4 universitas, the University of Utah ya, University of California Santa Barbara, Stanford Research Institute, dan University California of Los Angeles ya. Mereka bekerja sama membangun jaringan komputer ya, sehingga mereka bisa tukar-menukar data ya waktu itu yang dinamakan awalnya internet ya. Nah, dengan proyek namanya ARPANET ya, Advanced Research Project Agency Network ya. Waktu zaman saya kuliah itu luar biasa karena di Indonesia belum ada internet. Jadi mungkin yang membedakan adik-adik dengan saya itu, adik-adik berada di dunia begitu lahir sudah ada internet ya. Kalau saya pernah mengalami dunia tanpa internet. Sekarang bayangkan dunia tanpa internet seperti apa. Waktu saya membuat skripsi aja, nggak ada yang namanya download dari Google, download dari internet, download publikasi itu, jurnal itu nggak ada. Yang ada adalah buku. Saya menjadi anggota IEEE itu pun tidak bisa saya mendownload jurnal IEEE Export ya. Yang ada adalah saya membeli hard copy-nya, dan itu harganya mahal sekali, dan itu patungan dengan teman-teman semua. Publikasi-publikasi yang ada, itu yang membedakan. Nah, setelah 50 tahun, ARPANET ini berkembang menjadi jaringan yang luar biasa ya. Jadi sebenarnya di belakang pola-pola ini, yang berwarna hijau merah ini adalah peta dunia. Jadi spot-spot jaringan internet itu sudah luar biasa, sudah berkembang di seluruh dunia ya. Dalam waktu 50 tahun ya. Jadi memang itu yang mendorong atau membuat ekonomi digital itu berkembang begitu besar. Dan juga kalau kita lihat ada jaringan fiber optik berkapasitas luar biasa besar yang menghubungkan bagian barat dunia dengan bagian timur dunia. Dan Indonesia itu berada di tengah-tengah, relatif di tengah ya, melalui Singapura atau melalui Hong Kong dan Taiwan ya. Jadi jaringan yang besar sehingga transformasi data dari skala penjuru dunia itu bisa masuk ke Indonesia, ke Australia, ke China, ke Taiwan, ke Eropa ya. Itu semua sudah ada jaringan fiber optik ya. Dan ada sekitar 1,2 juta kilometer jaringan berkapasitas besar ya. Ini luar biasa dan kapasitasnya sudah 460 terabit per second pada tahun 2018. Nah, ini yang mendorong terjadinya transaksi ekonomi dunia. Dan memang masing-masing negara ini memiliki strategi tertentu untuk mempercepat perkembangan jaringan digital ini. Kemudian saya menjadi konsultan di Bakti-Kominfo yang membangun mungkin pernah dengar ya tol langit ya, Palaparing ya, jaringan tol langit yang sering disebut pada saat waktu kampanye dulu ya. Itu jaringan backbone yang menghubungkan kota-kota atau 57 kabupaten yang belum memiliki jaringan internet waktu itu. Dibuka itu dari mulai Batam sampai Singkawang di Kalimantan ya, sampai Natuna gitu ya, Rio gitu. Lalu yang tengah itu ada di Sulawesi, ada di daerah Kendari, ya, Palu, daerah Wangudu gitu ya. Di situ daerah yang belum terampaui sampai ke timur. Timur itu mulai dari Ambon, Halmahera sampai ke Papua Barat sampai ke Papua. Itu kemudian saya sebagai konsultan sana sehingga saya ikut terlibat dalam proses pembangunannya.
dan itu sudah selesai di tahun 2018 dan sudah masuk pada fase implementasi sampai sekarang ya, dan itu sangat membantu di daerah yang tertinggal waktu itu menjadi daerah yang tidak tertinggal karena begitu ada internet ekonomi langsung tumbuh begitu pesat ya. Nah di Indonesia itu punya strategi khusus di mana pemerintah yang ikut andil gitu ya. Namun ada negara lain yang swasta yang melakukan gitu ya. Kalau pemerintah menggunakan pola KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha ya, atau bahasa Inggrisnya dikenal dengan PPP, Public Private Partnership. Nah ini semua hal-hal yang berlaku di industri telekomunikasi, bagaimana membangun jaringan yang dilakukan oleh pemerintah namun melibatkan pihak swasta sehingga nanti pada saat dibangun sudah selesai pemerintah hanya membayar dari sisi SLA-nya. Bila SLA-nya 100% maka akan dibayar dalam bentuk availability payment atau AB. Namun kalau misalnya tidak ada layanan berkurang ya dibayarnya berkurang gitu. Itu konsep baru yang dilakukan di dunia telekomunikasi. Nah, kalau kita lihat di jaringan internet global itu memang ada beberapa bagian ya. Yaitu kalau kita lihat dari sisi network itu ya ada first mile atau international link ya, yang tadi dari Taiwan, Hong Kong, Singapura ke Jakarta ya. Nah, lalu ada national backbone atau core network. Kalau sekarang namanya cloud ya, itu yang menghubungkan antar kota besar ya. Lalu ada middle mile network atau jaringan distribusi ya, itu yang menghubungkan kota besar dengan kota kecil, dan jaringan last mile itu yang menghubungkan sampai kepada penduduk ya. Nah ini masing-masing memiliki fungsi yang mana masing-masing berkontribusi ya. Jadi memang kalau kita mendapatkan layanan di rumah kita atau di kos-kosan kita atau di tempat kita mencari wifi, di kafe dan sebagainya, itu sebetulnya mau nggak mau itu terkoneksi dari jaringan baik itu national backbone, core network atau cloud maupun jaringan international link ya. Coba kita ingat nggak waktu itu ada gempa bumi besar di Taiwan ya. Akibatnya apa? Akibatnya internet di Indonesia putus kan? Karena ini semua terkoneksi. Ya, sangat terkoneksi. Kalau kadang-kadang kita merasakan bahwa jaringan internet itu lelet ya dalam waktu cukup lama ya, 2-3 jam. Coba kita browsing, pasti ada sesuatu terjadi di jaringan backbone internasional. Itu karena sangat terkait ya. Nah, satu hal lagi yang saya ingin mengajak kita membuka wawasan bahwa ada hubungan yang langsung antara internet yang dihubungkan di urban dan di rural. Di urban itu ada di kota-kota seperti kita ya, di rural itu adalah di desa-desanya. Ada hubungan yang sangat dekat ya, karena dengan adanya hubungan internet antara urban dan rural ini ternyata akan meningkatkan nilai ekonomi di masing-masing, baik di kota maupun di desa. Coba kota itu kan tidak ada industri agriculture ya. Agriculture itu ada di desa kan, pertanian kan, perkebunan itu semuanya kan ada di desa ya. Lalu kehutanan, forestry, tourism itu juga sebagian besar juga berada di desa. Fishery, plantation ya, oil and gas, pertambangan itu semuanya kan ada di desa ya. Nah, masyarakat di kota atau di urban itu tidak akan menikmati nilai ekonomi digital yang dibangun di desa tadi tanpa adanya internet. Sehingga memang internet itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk menyelaraskan hubungan ekonomi di satu negara, yaitu akan ada keseimbangan antara jaringan di kota, di desa, sehingga terjadi bisnis yang saling menguntungkan antara desa dan kota. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebetulnya ada hubungan yang korelasi yang langsung, korelasi positif antara pembangunan jaringan broadband di satu negara ya, dengan nilai ekonomi di negara tersebut. Jadi kalau kita melihat dari ITU ya, itu ada sekitar dampak 10% dari pembangunan broadband terhadap 1% pertumbuhan ekonomi. Kira-kira 1%, ada yang 1,4, ada yang 1,8, gitu ya, ada yang 2 ya. Itu apa? Karena itu membedakan antara negara-negara. Kalau negara yang nilai ekonominya masih rendah, itu pengaruhnya besar sekali, ya. Sampai 2%, jadi 10% peningkatan jaringan broadband internet itu akan berdampak 2% peningkatan nilai ekonomi.
Di negara yang sedang berkembang, 10% peningkatan jaringan broadband akan berdampak pada 1,8% nilai ekonomi. Ya. Rata-ratanya adalah 1,5%. Nah, ini yang hijau ini menggunakan jaringan yang sudah fix, yang tetap. Yang biru ini adalah yang mobile broadband. Jadi mobile broadband itu jaringan internet yang melalui jaringan telekomunikasi mobile atau seluler, ya, itu biasanya dikatakan mobile broadband, ya. Kalau fixed broadband itu yang melalui jaringan yang fix, misalnya kabel fiber optik gitu, ya. Nah, ini luar biasa dampaknya, sehingga memang saya ingin mengatakan kepada adik-adik bahwa peran adik-adik itu sangat besar sekali untuk membangun ekonomi negara kita ke depan, untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi ke depan, karena memang nilai atau tataran ekonomi digital ini itu dampaknya luar biasa terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi peran adik-adik ditunggu, ya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Nah, kalau kita lihat, ya, saat ini ada beberapa emerging teknologi atau teknologi baru yang mungkin bisa kita coba pelajari ke depan. Jadi saya harapan, ya, adik-adik mahasiswa ARS University ini, kalau membuat skripsi itu jangan yang biasa-biasa saja. Buatlah sesuatu yang sifatnya outside the box. Ya. Outside the box itu artinya sesuatu yang bersifat ada novelty-nya, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang merubah skala kecil, skala menengah, skala besar. Usahakan itu, jangan melakukan yang biasa-biasa saja. Karena kesempatan adik-adik untuk membuat skripsi atau penelitian tugas akhir itu hanya sekali seumur hidup, kan. Sehingga gunakan manfaatnya sebaik-baiknya, sehingga pada saat nanti adik-adik sudah menjadi pebisnis handal misalnya, itu bisa cerita kepada anak buah adik-adik. Jadi dulu saya waktu kuliah saya menciptakan satu alat, saya menciptakan satu software yang merubah dunia misalnya. Nah, itu usahakan seperti itu. Jangan asal jadi, namun usahakan sesuatu yang memiliki novelty atau kebaruan tertentu, ya. Tidak perlu yang belum pernah dilakukan. Yang pernah dilakukan juga nggak apa-apa, namun ada sesuatu yang baru dari apa yang pernah dilakukan oleh orang lain, ya. Nah, ini saya memberi gambaran misalnya bidang artificial intelligence, ya. Ini erat kaitannya misalnya dengan software, ya, dengan software development, ya. Karena memang artificial intelligence ini akan semakin mampu, semakin berfungsi, semakin pintar apabila software-nya juga semakin pintar. Dia kan belajar dari data yang dia peroleh, kan. Nah, kali ini kebetulan kita juga membahas mengenai Internet of Things. Ini juga penting sekali karena memang nanti Internet of Things ini juga akan merubah dunia secara drastis, ya. Lalu cloud computing tentu saja tadi kita sudah singgung, yang tadinya core network istilahnya itu sekarang menjadi cloud network. Jadi sebenarnya jaringan data itu nanti semuanya akan tersimpan di cloud, sehingga nanti akan ada sharing, ya. Sama saja dengan misalnya ekonomi sharing. Jadi kalau dulu kita menggunakan konsep kepemilikan, sekarang kita menggunakan konsep sharing, ya. Jadi kalau perlu kita tidak perlu membeli mobil misalnya, tapi kita bisa membeli jasa mobil gitu, misalnya Grab, misalnya Gojek gitu, ya. Kalau perlu kita tidak perlu membeli mobil secara tunai, tapi kita menggunakan jasa misalnya kredit jangka panjang sesuai kemauan kita, ya. Itu sesuatu yang sifatnya ekonomi sharing yang mau nggak mau saat ini sudah terjadi, ya. Mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu sesuatu yang mustahil gitu, ya. Tapi sekarang sudah di depan kita. Lalu di samping itu juga next generation genomics, ya. Ini sesuatu yang terkait dengan big data analitik, ya. Big data analitik sesuatu yang sangat besar karena nanti menjadi nilai ekonomi baru, ya. Karena data is a new oil, ya. Dulu orang itu merasa kaya apabila bisa menguasai oil. Negara itu merasa kaya apabila menguasai oil, ya. Oil and gas, ya. Tapi sekarang dengan menguasai data itu negara bisa menjadi sangat besar. Kenapa Singapura, negara kecil itu bisa begitu kuat, begitu maju, ya? Karena mereka mengelola data itu sejak zaman dulu, ya. Mereka bahkan data terkait dengan transportasi udara itu dikuasai oleh Singapura, ya. Data terkait dengan perdagangan dikuasai oleh Singapura, ya. Saat ini pemerintah sudah mulai berhasil untuk menarik, ya. Misalnya terkait dengan pengaturan traffic lalu
lalu lintas udara itu di Natuna sudah mulai ditarik ke Indonesia, sehingga tidak tergantung lagi dengan Singapura. Ini sesuatu yang sangat besar karena ini menyangkut mengenai big data, dan kita bisa dari sisi kedaulatan negara itu bisa terjaga karena data tidak bisa dikontrol oleh negara lain. Ya. Lalu ada juga autonomous vehicle ya. Autonomous vehicle ini nanti mau nggak mau juga akan terjadi di kemudian hari. Jadi memang mobil-mobil yang versi baru kan sudah ada itu, misalnya mulai dia bisa melakukan parking sendiri gitu ya, dia bisa melakukan navigasi sendiri yang singkat-singkat, misalnya ada halangan di depan itu dia bisa mengerem sendiri misalnya. Nanti ke depan itu mungkin akan seperti itu, akan terjadi satu kondisi di mana hampir semua mobil itu menggunakan autonomous navigation. Nah, di Indonesia mungkin pernah dengar ya, ada yang namanya teknologi ultra wideband. Ultra wideband ini adalah sebenarnya teknologi short range device, namun di frekuensi yang tinggi. Nanti itu akan menjadi teknologi yang akan digunakan secara luas. Saat ini belum ada, bahkan regulasinya di Indonesia belum ada. Kemarin saya kebetulan membantu Apple ya, menjadi konsultan untuk menyiapkan regulasinya dari sisi regulasi ke pemerintah terkait dengan teknologi ultra wideband ini. Dan itu nanti akan ada kaitannya dengan millimeter wave radar ya. Nah, nanti misalnya kita berada di satu kampus itu ya, misalnya pada saat kita sedang ada social distancing ya, nanti dengan masing-masing device kita akan dikasih tahu apabila jarak kita dengan orang lain itu selalu berdekatan. Ada alarm yang muncul mengingatkan kita. Jangan dekat-dekat misalnya. Itu karena nanti ada teknologi ultra wideband ini yang akan melakukan tagging atau melakukan informasi pada kita kalau jarak kita berbahaya dengan kondisi social distancing tadi gitu. Begitu pula nanti misalnya di pergudangan ya, di pergudangan yang menggunakan teknologi ini nanti semua alur pergerakan barang yang ada di gudang itu akan termonitor dengan teknologi ini. Ini teknologi yang nanti luar biasa dalam waktu dekat akan hadir ya. Di samping itu juga robot nanti tidak mungkin akan saling bertabrakan dengan teknologi ini karena mereka akan saling tagging, ranking, dan akan menjaga jarak di antara mereka dan mengetahui jarak posisi masing-masing gitu ya. Nah, di samping itu juga advanced material, 3D printing dan sebagainya ya, renewable teknologi ya. Banyak hal yang nanti bisa kita coba pelajari ini menjadi sesuatu yang nanti bisa kita jadikan bahan untuk skripsi kita, penelitian kita. Karena ini teknologi emerging teknologi yang ke depan itu akan menjadi masif perkembangannya ya. Kita bisa memilih salah satu atau gabungan dari beberapa. Ya. Nah, terkait dengan digital transformation ya, itu memang sudah ada yang namanya perubahan dari sisi how to make strategic decision ya. Karena memang saat ini ada yang namanya teknologi driven. Zaman dulu itu sebelum ada teknologi digital itu memang Halo, ada suara Mas Yudi? Mas Yudi, suara saya terganggu? Sudah, Pak. Sudah ya, nggak terganggu ya? Ada suara apa ya, background noise ya? Iya. Mas Alfi, tolong jangan diaktifin mic-nya ya. Silakan Pak, sudah bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih ya. Jadi sudah ada perubahan terkait dengan teknologi driven di mana cara mengambil strategic decision itu juga berubah. Dulu people diikuti dengan proses, baru disupport oleh teknologi ya. Kalau saat ini sudah teknologi itu mengikuti proses dan mensupport people. Jadi terbalik ya cara berpikirnya. Karena paradigmanya sudah berbalik dan sekarang berubah dari manpower intensif menjadi teknologi sentrik. Jadi memang hanya orang-orang atau tenaga-tenaga yang qualified itu nanti yang akan bisa berkembang di industri masa depan ya. Jadi saya yakin adik-adik dari IRS University yang menguasai teknologi sistem informasi dan informatika dilengkapi dengan manajemen yang handal, pengetahuan manajemen handal, pengetahuan ekonomi itu akan mampu bersaing. Karena jangan sampai kita kalah dengan
adanya perubahan teknologi ini ya. Nah, sekarang kita masuk kepada Internet of Things ya. Saya masih punya waktu berapa lama ya, Mas Yudi? Untuk waktu masih 8 menit lagi, Pak. Oh, tinggal 8 menit ya. Oke. Ya. Kalau gitu saya akan coba manfaatkan ya. Mungkin nanti sambil kita tanya jawab ya. Tapi kalau misalnya sekarang akan ada yang ditanyakan, silahkan ya. Nanti tidak dipotong saja ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai Internet of Things, itu memiliki dimensi yang luas ya. Karena memang Internet of Things ini kan sebetulnya akan mempermudah kehidupan manusia ya. Jadi misalnya bisa terkoneksi anytime, bisa mengkoneksikan anything, communication ya, dan bisa menghubungkan any place ya. Misalnya menghubungkan antara komputer, manusia dengan manusia, manusia ke perangkat, ke komputer, dan thing to things ya. Jadi memang ini perspektifnya luas Internet of Things ini. Dan ini nanti akan memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan bisnis dan juga kegiatan kesehariannya. Nah, kalau kita lihat ekosistemnya, itu tentu saja ada yang namanya platform provider, ada network providernya, ada device providernya, ada application providernya. Nah, device provider ini yang biasanya kita lihat dari skala university, karena biasanya kalau mahasiswa itu kan membuat IoT itu dari sensornya dulu kan, sensornya baru nanti dibuat aplikasinya gitu ya. Namun networknya itu biasanya kan kita mengandalkan jaringan-jaringan yang ada, misalnya pakai WiFi gitu ya. Namun dengan perkembangan IoT nanti akan ada network provider yang berasal dari para operator telekomunikasi misalnya. Nah, di samping itu juga nanti akan ada platform provider. Nah, ini memang nanti masing-masing akan memiliki peran ya, peran yang saling menguatkan sampai kepada application kepada customer ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang ada di dalam Internet of Things itu ya, itu ada beberapa layer ya. Ada application layer, ya, ada service support layer, ya, ada network layer dan device layer. Ya. Nah, kita harus memahami ini karena memang kalau kita berbicara terkait dengan device layer itu ada yang namanya device capabilities dan gateway. Jadi pada saat sensor itu memiliki kemampuan untuk menyensor sesuatu atau mengukur sesuatu, nah dia harus mengirimkan data itu melalui gateway ya, karena memang biasanya satu gateway itu kan ada ratusan bahkan ribuan sensor ya. Nah itu makanya kemampuan gateway itu juga merupakan hal yang penting di samping kemampuan sensor itu sendiri. Nah di samping itu juga dari sisi security tentu saja harus kita pertimbangkan, dan juga dari sisi manajemen harus kita pertimbangkan, karena memang manajemen terhadap IoT ini nantinya akan menjadi sangat penting, karena nanti akan ribuan atau jutaan device yang berkolaborasi bersama-sama. Sehingga nanti memang fungsi dari device dan juga application itu menjadi sangat penting ya. Karena device tidak akan bisa berfungsi secara optimal apabila juga aplikasinya tidak akan mendukung. Ini kira-kira seperti itu cara melihatnya, bahwa kita melihat IoT itu memang dari perspektif yang luas ya. Kita mulai dari mana ya? Dan nanti kita bisa melihat misalnya dalam sisi kita melakukan riset ya, kita device-nya dulu, device layer-nya dulu ya. Bagaimana cara berkoneksi antara device ke device, device ke gateway, gateway ke core network atau gateway ke cloud gitu ya. Itu kita perlu pikirkan. Itu banyak sekali yang bisa kita teliti misalnya. Kalau network layer itu biasanya terkait dengan operator ya. Kita tidak usah terlalu memikirkan itu karena itu memang terkait dengan operator, atau bahkan misalnya kita memilih jenis communication atau network layer apa yang paling cocok gitu kalau belum ada operator yang dari sana gitu ya. Dari sisi application saya kira adik-adik juga sangat memahami, karena nanti terkait dengan bahasa pemrograman yang bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan sensor tersebut ya. Nah, kalau kita lihat dari value chain-nya ya, itu ada tentu saja ada smart module di sini ya. Terdiri dari sensor, SIM card, kamera, embedded chip ya, transporter, agregator, dan bagian bawahnya adalah pemainnya ya, ada Intel, ada Gemalto, ada Qualcomm, Zigbee dan sebagainya ya. Lalu smart object ya. Objek ini sebetulnya sebenarnya seperti sensor, namun lebih kepada bagaimana ya skala objek yang lebih luas, misalnya vending machine, appliance ya, meters, ya, mobil, kamera, lighting dan sebagainya. Nah ini pemainnya adalah Samsung, Apple, Bose dan sebagainya ya.
Dari sisi connectivity ini memang operator ya. Operator di sini ada Telkomsel, Indosat, dan Excel, dan Smart ya. Platform ini juga sebenarnya kita bisa mengembangkan platform itu sendiri, namun sudah ada pemain besar ya seperti misalnya Cisco, Microsoft ya. Ini terkait dengan billing system, terkait dengan integration, lalu terkait dengan analitik dan sebagainya. Ini pemainnya di sisi platform. Lalu di sisi software customization, lalu di sisi application ya, dan di sisi customer ya. Customer ini biasanya sudah ada industri, ada industrial, ada government, ada consumer yang langsung ya. Jadi ini memang IoT value chain yang mungkin bisa kita lihat sehingga kita bisa fokus pada apa yang akan nanti menjadi bahan riset kita. Nah, kalau kita lihat dari taksonominya ya, ada communication protocol, ada service provider-nya, ada network types-nya, ada activities-nya ya, yang dilakukan oleh organisasi, lalu ada requirement ya. Dari sisi communication protocol kita mengenal yang namanya 6G ya atau Bluetooth ya. Ini komunikasi jangka pendek namun bisa melibatkan masif komunikasi karena ZigBee ini konsepnya seperti sarang lebah ya. Dia bisa menghubungkan dari sensor ke sensor ini yang jaraknya dekat itu misalnya kalau salah satu sensor ingin berkomunikasi dia akan menghubungkan dengan sensor yang terdekat. Nah, nanti akan terjadi serial communication jika sampai kepada cloud atau core network ya. Demikian juga Bluetooth itu juga jaraknya pendek, namun juga relatif tidak terganggu karena hanya jaraknya pendek dan dia bisa hemat energi. Karena memang konsep IoT ini kan konsep sensor yang sifatnya hemat energi ya. Semakin hemat dia akan semakin mampu untuk memberikan solusi. Lalu di samping itu juga ada Wi-Fi ya, ada LoRaWAN ya. Ada IEEE 802.11p itu ya Sigfox ya. Lalu juga ada WiMAX relatif sudah tidak dipakai ya. Jadi saya menyarankan jangan melakukan riset terkait dengan WiMAX karena ini sudah obsolete ya, sudah tidak dipakai ya. Lalu UMTS juga relatif sudah tidak dipakai. Lalu 5G, LTE dan 5G dan juga yang tadi sudah saya singgung adalah ultra wideband atau UWB ya. Dan juga nanti ada yang namanya wireless gigabit network ya. Itu semacam Wi-Fi namun kapasitasnya luar biasa besar. Itu nanti akan hadir. Pemerintah menyiapkan regulasinya ya. Nah, service provider-nya operator ya, ada Telkomsel, Indosat dan sebagainya. Di level dunia juga ada NTT dan sebagainya, Vodafone ya. Nah, network type-nya ada body area network, ada wireless personal area network dan sebagainya ya, mobile network ya. Lalu activity standard ada IETF, ada 3GPP, ATSI, IEEE. Saya harapkan adik-adik sudah mulai membaca di standar-standar dari ATSI dan IEEE ya. Karena memang standar-standar yang dikeluarkan oleh dua lembaga ini banyak dipakai di Indonesia ya. ATSI sebenarnya dari Eropa, IEEE dari global dari US ya, dan juga nanti ada ATU dan FCC. Jadi jangan sampai ketinggalan karena di sana ada beberapa standar baru yang bisa dilihat, bisa di-download dari internet. Standar ATSI misalnya ATSI 306, ATSI 302 gitu ya, terkait dengan telekomunikasi. Nah, ini perlu untuk mulai dipelajari dari sekarang supaya bisa memahami di level global itu perlu apa, trennya kemana gitu ya. Dan sebagainya, dan requirement-nya tentu saja low cost ya, semurah mungkin ya, karena nanti perlu yang banyak. Lalu low power mungkin, konsumsi energinya serendah mungkin ya. Lalu traffic modeling seperti apa? Karena kalau 1-2 sensor mungkin tidak masalah, tapi begitu ribuan sensor nanti harus diatur nih komunikasi antar sensor ini, trafficnya seperti apa. Jangan sampai nanti bottleneck di satu tempat ya, di satu gateway ya. Lalu bagaimana interoperability-nya ya, dengan perangkat yang lain maupun dengan jaringannya, dan security serta privasi. Ini juga penting ya kita pelajari. Nah, ini IoT taxonomy ya. Nah, di samping itu juga kita juga bisa memilih kenapa kita menggunakan communication protocol tertentu ya. Karena ada misalnya kaitannya dengan frekuensi dan kaitannya dengan bandwidth, data rate ya. Serta coverage ya, coverage dan latency. Nah, jadi perbandingan ini antara frekuensi, data rate, coverage, latency dan power ini merupakan hal yang penting untuk menentukan use case yang akan kita pakai. Sebagai contoh misalnya ZigBee.
Zigbee ini di frekuensi 2,4 giga seperti frekuensi Wi-Fi. Namun data rate-nya sangat kecil, cuma 250 kilobit per second. Coverage juga sangat pendek, 50 sampai 100 meter. Nah, latensinya 16 milisecond. Powernya sangat low, sehingga kalau misalnya di daerah misalnya hutan atau perkebunan kelapa sawit, perkebunan itu Zigbee-nya akan cocok karena dia low power ya, tidak membutuhkan konsumsi daya yang besar. Latensinya oke, 16 milisecond. Coverage-nya bisa sampai 100 meter ya. Data rate-nya biasanya kalau sensor itu kan tidak membutuhkan data rate yang besar ya, 250 kbps per second kecil karena tidak mengirimkan video misalnya, dan bisa menggunakan frekuensi unlicensed karena frekuensi 2,4-nya frekuensi unlicensed ya. Nah, ini kita melihatnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin memilih solusi IoT, kita harus melihat beberapa parameter tadi, dari sisi frekuensinya, dari sisi data rate-nya, dari sisi coverage, latensi, power ya. Nah, misalnya seperti Wi-Fi itu dipilih karena memang dia jangkauannya luas ya, bisa sampai 140 meter ya, dan kapasitasnya juga besar, bisa sampai 54 megabit per second ya. Nah, kalau kita milih misalnya 3G itu juga karena kapasitasnya besar ya, bisa 5 bit per second. LoRaWAN itu kan dipilih karena jangkauannya jauh, bisa sampai 2,5 km. GSM juga dipilih karena jangkauannya jauh. Gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu cara melihat dari pemilihan communication protokol yang ada ya. Karena pertimbangannya memang harus low cost, low energy ya. Lalu coverage-nya harus lebih luas, lalu fleksibilitasnya harus lebih tinggi, security dan privacy-nya bisa lebih tinggi, dan ultra dense deployment ya, serta multi vendor interoperability. Ini pertimbangan-pertimbangan yang kita pilih kalau kita ingin implementasikan IoT. Sebenarnya kita bisa memulai dari perangkat-perangkat yang ada di pasaran dan harganya sangat murah ya. Westmode misalnya, Banana Pi, Arduino Pi, Raspberry Pi, ini yang paling terkenal kan Raspberry Pi ya. Kita bisa berangkat dari situ dulu, membuat IoT-nya dari situ, karena Raspberry Pi ini kan seperti laptop kan ya. Di laptop kita bisa ada 4 USB communication, ada 1 Ethernet, ada HDMI, HDMI ya, ada port-nya gitu, sehingga tinggal colok ke monitor dan keyboard ya, sudah menjadi komputer gitu, tinggal dikasih program ya. Itu kita bisa mulai dari sana. Dari itu kita bisa belajar banyak hal, kita bisa melakukan riset banyak hal ya. Nah, misalnya gabungan antara Westmode Arduino itu bisa dipakai untuk kebutuhan solusi IoT. Ini yang pernah kami kerjakan di perusahaan tempat saya. Jadi kita memberikan solusi untuk IoT untuk pertanian, ini sudah kira-kira 5 tahun yang lalu ya. Itu menggunakan Westmode dan Arduino Uno ya, dan LoRa ya. Akhirnya memang itu solusi yang murah dan akhirnya bisa dipakai karena waktu itu daerahnya memang sama sekali tidak ada komunikasi, tidak ada jaringan, yang ada jaringan 2G ya, GSM ya. Nah, sehingga kita menggunakan solusi yang paling memungkinkan waktu itu ya, akhirnya menggunakan GSM tadi ya. Nah, di bidang industri juga ada yang tadi saya singgung ultra wideband ya, ini untuk melihat positioning antar perangkat, sehingga memang kalau misalnya kita bisa melihat dari monitor bahwa kalau mencari misalnya barang yang disimpan itu di mana, posisinya itu dilihat dari relatif dari beberapa sensor yang ada gitu. Oh, jaraknya di sini, sehingga kita bisa mengetahui lokasinya dan juga dimensi dari perangkat ini. Dan nanti juga bisa dipakai untuk misalnya komunikasi atau mengatur jalur dari forklift ya, supaya tidak bertabrakan. Lalu supaya forklift tidak bertabrakan dengan orang yang sedang bekerja di situ gitu. Itu semua bisa diatur dengan teknologi real time location system dari ultra wideband ini. Dan di samping itu juga nanti ada bagaimana beroperasinya satu sistem itu bisa dilakukan secara monitor dengan real time menggunakan aplikasi IoT ya. Karena memang perubahan yang paling sulit adalah biasanya merupakan hal yang paling penting ya. Sehingga memang dalam hal ini IoT ini nanti memang sifatnya kan sangat kompleks ya, namun akan sangat penting bagi perubahan industri. Nah, ini solusi yang pernah kami lakukan di Kupang ya. Kita bisa memonitor weather station, solar, dan sebagainya, bahkan bisa aktuator ya, karena di sana ada kekeringan sehingga pada saat
kekeringan, kita bisa memompa air dari sumur yang ada di sana untuk mengairi pertanian dari jarak jauh menggunakan Android ya. Nah ini yang kita pasang di Pasang Kayu ya, Sulawesi Barat. Ya, dan banyak sekali peluang-peluang di bidang ICT ya. Nah ini juga bagian bisnis dari perusahaan kami ya, untuk membangun jaringan lewat satelit ya, untuk kebutuhan televisi broadcasting. Hampir semua televisi adalah pelanggan kami ya. Nah di samping itu juga vehicle communication ya, software defined radio ini juga penting karena di Indonesia sedang mengembangkan yang namanya Open RAN ya, Radio Access Network itu, sehingga mungkin bisa berkontribusi melalui rekan-rekan di Telkom University sama di Bandung kan, dengan Pak Khairul ya. Itu merupakan teknologi 5G ke depan yang akan dikembangkan oleh Indonesia ya. Nah lalu di samping itu juga kalau kita ingin berbicara mengenai bagaimana membangun bisnis ya, Mas Yudi bisa dikasih waktu kira-kira 10-15 menit ya sebelum tanya jawab. Oh iya, boleh Pak, boleh Pak. Boleh ya? Ya, karena ini merupakan hal yang cukup penting terkait dengan bisnis ya. Saya ingin sharing sedikit ya. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa kan pasti punya rencana ke depan ya. Setelah kita lulus, kita ingin menjadi apa? Zaman saya dulu pikirannya cuma satu, ingin menjadi pegawai di perusahaan besar gitu ya. Begitu bangganya kita apabila kita bisa masuk di perusahaan besar, misalnya Pertamina, misalnya PLN, Telkom gitu ya. Itu cita-cita kita waktu itu. Selam Bersih gitu, misalnya Caltech waktu itu ya. Itu cita-cita ya. Namun saat ini paradigma itu sudah berubah. Biasanya anak-anak itu sudah mulai berpikir bagaimana menjadi entrepreneur. Bagi saya itu penting sekali. Karena kalau kita dari sejak mahasiswa sudah berpikir sebagai entrepreneur, itu biasanya kita akan sukses. Karena apa? Walaupun kita nanti akhirnya bergabung atau bekerja sebagai karyawan di satu perusahaan, namun kalau kita memiliki jiwa entrepreneur, biasanya kita akan survive di perusahaan tersebut. Karena karyawan itu sebetulnya dibutuhkan wawasan seorang entrepreneur di sana. Karena apa? Supaya bisa selaras dengan kebijakan dari para manajemen di perusahaan tersebut ya. Nah, dalam hal ini kita berpikir bahwa pada saat kita melihat satu proses bisnis ya, katakanlah kita suatu saat saya ingin memiliki perusahaan sendiri gitu ya, itu kita harus berpikir dengan cara mengidentifikasi opportunity, apa saja yang memungkinkan saya kerjakan ya. Dan nanti akhirnya kita harus berpikir bisnis modelnya seperti apa gitu ya. Jadi kita sudah mulai punya pikiran, misalnya saya akan membuat aplikasi terkait dengan bagaimana memonitor kesehatan orang gitu misalnya ya. Nah, kita sudah mulai melakukan identifikasi terhadap opportunity. Yang kedua adalah kita harus melakukan reflection. Apa yang akan kita lakukan itu berguna nggak sih? Bergunanya apa gitu? Bagaimana caranya gitu ya? Lalu yang ketiga, kita harus melakukan feasibility study dan business modeling ya. Karena aplikasi apapun kalau tidak ada penggunanya itu tidak akan bisa survive. Ya. Aplikasi just an application ya. Tetapi untuk mendapatkan valuasi yang tinggi itu harus dilakukan kegiatan-kegiatan marketing. Gojek 5 tahun yang lalu itu nggak ada yang pakai. Akhirnya kan Gojek itu juga tidak ada nilainya kan. Tapi begitu sudah ada yang pakai ya, udah ribuan, jutaan, itu akhirnya valuasinya naik gitu ya. Begitu pula misalnya Halodoc dulu juga nggak ada yang pakai kan, tapi sekarang sudah menjadi aplikasi yang luar biasa. Lalu online pajak tuh ya, itu juga luar biasa. Tadinya kan nggak ada orang yang melaporkan pajak secara online ya, semuanya datang ke kantor pajak kita lapor tiap tahun gitu ya. Tapi begitu sudah ada aplikasi online pajak, semua orang berubah menjadi melaporkan pajak secara online, sehingga online pajak itu menjadi aplikasi unicorn milik pemerintah di Indonesia pertama ya. Itu luar biasa dengan aset sudah melebihi $1 juta atau 14 triliun nilainya gitu ya. Online pajak ya. Belum nanti Peduli Lindungi akan menjadi dalam waktu dekat saya kira juga akan menjadi unicorn ya. Karena banyak dipakai oleh masyarakat. Semakin banyak usernya, semakin banyak penggunanya, itu valuasinya akan semakin tinggi. Ya, kita perlu memikirkan bisnis modelingnya seperti apa aplikasi apa yang kira-kira akan dipakai gitu ya. Lalu project planning seperti apa tahapannya, lalu proof of concept kita harus membuat sistemnya ya, kita
kita coba dulu ya, membuat aplikasinya, kita tes dulu ke teman-teman, keluarga gitu ya. Baru nanti kita melakukan market testing dan business planning ya. Ya kan. Biasanya setahun 2 tahun pertama itu tahap-tahap yang sulit sekali karena kita harus modali dulu atau kita cari modal dari teman-teman, dari keluarga, pinjam sana pinjam sini untuk running bisnis kita ya. Tapi begitu sudah ada keberhasilan dari bisnis, sudah mulai ada fundraising dan venture creation ya. Nah, nanti saya akan menyampaikan juga sedikit mengenai bagaimana tahapan untuk mendapatkan fundraising ya. Nah, setelah itu baru nanti diimplementasikan bisnis model tadi yang sudah dibuat, lalu terjadilah growth di perusahaan itu. Jadi memang tahapannya tidak mudah untuk membuat satu perusahaan itu. Dan tahap yang paling sulit ya memang untuk mendapatkan fundraising dan menjaga growth-nya tadi. Jadi bisnis itu memang pertama harus visible ya. Visible itu artinya kita melihat bahwa bisa dilakukan, itu visible. Yang kedua bisa marketable. Marketable itu artinya punya pasar ya. Nah, lalu yang ketiga yang penting adalah viable. Viable itu artinya memang harus berjangka panjang. Jangan sampai kita membuat bisnis marketable, visible, namun hanya setahun sudah nggak berkembang gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, memang kita harus melakukan berapa melihatnya ya. Dan biasanya itu antara risk dengan potensi bisnis itu bertolak belakang ya. Di tahap pertama itu memang pada saat perusahaan itu diciptakan atau didirikan itu biasanya risikonya masih besar sekali. Ya, karena pada saat itu masih tahap lahir dan masih tahap nanti akan melalui tahap survival ya. Survivalnya itu macam-macam. Nanti misalnya kalau kita bertiga berempat itu nanti kita berantem antar shareholder, ya, antar pendiri berantem, kekurangan modal, lalu karyawannya pada keluar, pada pindah ke pesaing, itu tahapan survival ya. Namun nanti sejalan dengan waktu resiko itu akan sedikit lebih turun, namun potensi bisnis akan semakin tinggi ya, incubation, lalu nanti ada tahapan sudah sukses, dan first sukses itu penting sekali. Langkah pertama untuk sukses itu penting sekali. Nah, begitu nanti kita sukses, kita tinggal menjalankan dan live off dan tinggal mencapai maturity. Maturity itu artinya untuk viability tadi, menjaga supaya bisnis tetap berjalan dan tetap growth tadi ya. Nah, memang ada yang namanya Valley of Death ya. Itu bisa di tahun-tahun awal. Itu Valley of Death, di mana potensi gagal, potensi bangkrut tinggi sekali. Tadi banyak sekali, misalnya karena persaingan, yang kedua karena perbedaan pendapat di antara manajemen atau pendiri, ketiga kekurangan modal, kesulitan cash flow dan sebagainya itu ya. Nah, tapi kalau itu sudah kita lewati ya, itu biasanya kita akan mudah untuk tumbuh ya. Dan biasanya kan kita perlu namanya seed capital. Seed capital itu kayak modal gitu ya. Dan pada saat ini memang kita diperlukan team building yang kuat ya. Lalu kita juga saling menguatkan, saling meningkatkan apresiasi dibanding ekspektasi di antara anggota tim, di antara diri itu ya. Itu sulit sekali yang tahap awal. Yang terjadi adalah kita sering berantem gitu ya. Nah, lalu tahapan early stage ya, kita pada saat itu kita sudah mulai dapat pendanaan gitu ya. Nah, itu akan sejalan dengan waktu itu revenue juga akan tumbuh ya. Nah, lalu terkait dengan funding ya, fundraising ya. Biasanya kalau kita sudah memiliki satu startup itu ya, itu $350.000 pertama itu yang menjadi penting. Bagaimana perusahaan itu bisa mencapai omset $350.000 atau sekitar 5 miliar ya, 5 sampai 7 miliar saya kira ya. Pada saat itu kita baru bisa untuk mengajukan fundraising ya, atau seed ya, seed, series A, series B dan sebagainya ya. Karena venture capital tidak akan melirik kita apabila ujar kita belum mencapai angka itu ya. Biasanya mencapai angka itu tuh biasanya melalui proses berdarah ya. Karena kita harus segala macam cara dipakai supaya kita bisa menunjukkan bahwa ujar kita nilainya sudah pada angka ambang batas untuk mendapatkan seed ya, seed money ya. Nah, pada saat kita misalnya 350.000 atau sekitar 5 miliar itu kita bisa mendapatkan valuasi perusahaan kita sebesar $3 miliar atau sekitar
berapa 5 triliun ya, luar biasa kan. Nah ini langkah pertama itu yang penting, dan biasanya nanti si investor ini atau venture capital ini akan mengambil porsi perusahaan kita sebesar 10%. Gitu. Jadi saham kita akan dilusi sebesar 10%. Nah nanti pada saat sudah ada seed, ya, omset kita sudah mencapai 1,5 miliar dolar, kita bisa mendapatkan fundraising sekitar 6 miliar dolar, dan nanti bisa venture capital akan mengambil sekitar 30% dari saham kita. Begitu pula seterusnya sampai mayoritas dikuasai oleh venture capital. Namun valuasi dari bisnis kita akan meningkat sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, gitu ya. Dan dari beberapa studi itu hanya 46% dari startup itu yang berhasil memperoleh series A. Biasanya akan tumbang sampai ke tahapan pre-seed dan seed ini. Karena di sini biasanya ada banyak hal yang terjadi, gitu ya. Jadi sampai kayak Gojek itu sampai mendapatkan series E itu bisa 3 tahun baru berhasil. Ya. Gojek, Tokopedia itu kira-kira 3 tahun baru mendapatkan pendanaan series ya. Nah ini menurut saya lewatin saja. Nah lalu saya ingin membicarakan mengenai knowledge ya, digital talent ya. Jadi kalau kita ingin survive di dunia digital, di ekonomi digital, kita hanya harus memiliki digital skills atau digital kompetensi. Ya, biasanya digital kompetensi itu adalah akumulasi dari beberapa hal. Misalnya antara lain ya, kita harus memiliki pemikiran yang kritis atau critical thinking ya. Kita juga harus memiliki pengetahuan untuk memecahkan masalah atau problem solving. Di samping itu juga harus kemampuan berkomunikasi yang efektif ya, serta effective collaboration. Jadi 4 hal itu yang merupakan modal untuk bisa survive di digital ekonomi ya. Dan itu bisa kita pelajari ya. Karena tanpa itu nanti kita akan sulit untuk survive ya. Nah, lalu kalau kita lihat misalnya kita bandingkan ya, kenapa Singapura itu maju dari sisi ekonomi digital ya, karena memang mereka memiliki tingkat digital skill index yang cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan Indonesia misalnya ya. Ini yang biru muda, ini Singapura. Dari sisi misalnya digital representatifnya, dia tinggi, Indonesia rendah, Indonesia yang hijau ini yang terakhir. Government support tinggi di Singapura, di Indonesia agak kurang ya. Supply demand competitiveness agak sama ya. Lalu data ethics ya dan integrity ya, Singapura lebih tinggi, Indonesia agak kurang. Lalu research intensity ya, Indonesia kurang ya. Ya, dan itu yang menjadi modal dari satu, kenapa kayak Singapura itu dia cukup berhasil. Dan yang penting adalah digital skill. Digital skill-nya itu Singapura tinggi ya, kita rendah. Begitu. Nah, ini kita bandingkan juga misalnya dengan ini di Malaysia ya. Ini di Filipina ya. Kalau di Filipina kita masih sedikit lebih unggul ya. Nah, jadi intinya kita memang harus survive dan kita harus merebut posisi tawar kita dengan kita meningkatkan digital skill kita masing-masing sehingga kita bisa bersaing nanti ke depan. Dan ini merupakan kebutuhan tenaga kerja yang tadi sebenarnya sudah saya singgung, yaitu bidang misalnya data analitik, artificial intelligence, big data spesialis, digital marketing, dan sebagainya. Ini silakan dibaca sendiri ya. Dan yang kanan ini adalah kebutuhan tenaga kerja yang turun saat ini dengan adanya digital ekonomi ya. Misalnya akuntan nanti akan turun ya. Assembly dan dari worker, dari pekerja pabrik itu nanti akan berkurang potensinya. Mekanik gitu akan berkurang gitu ya, dan sebagainya ya. Nah, oke lah, nanti ini saya ingin sedikit menyampaikan para digital talent leaders ya, yang mana mereka memiliki uniqueness sehingga mereka bisa bersaing di dunia digital. Yang kita tahu Steve Jobs ya. Nanti silakan baca sendiri. Steve Jobs ini adalah pendiri Apple ya, dan CEO Apple.
beliau memiliki pemikiran yang outside the box ya. Sampai dia berhasil itu dia mendesain banyak sekali model dan gagal, tapi akhirnya sampai dia berhasil dan sekarang jadi market leader. Jeff Bezos juga demikian, pendiri Amazon ini juga sesuatu yang tadinya memang sebagai dia bekerja di bidang keuangan, namun karena dia menguasai keuangan sehingga dia bisa menjadi tokoh di bidang digital ya. Bill Gates juga demikian, beliau juga tokoh yang luar biasa berpikirnya, bahkan mereka lebih banyak charity. Bill dan istrinya Melinda itu tadinya menjual sahamnya itu sedikit demi sedikit untuk keperluan charity. Nah sekarang itu Bill Gates itu memiliki saham di Microsoft itu hanya di bawah 15%, yang tadinya 100% dia kuasai ya. Karena untuk charity. Namun begitu dia masuk charity, ternyata nilai valuasi bisnis Microsoft itu terus tumbuh. Sehingga memang akhirnya dia bukannya semakin miskin, namun justru semakin kaya, walaupun saham di Microsoft-nya semakin lama semakin kecil. Ya. Larry Page dan juga Mark Zuckerberg ya. Di Indonesia ada Nadiem Makarim, Tokopedia, Gojek, William Tanujaya, Tokopedia, dan Ferry Yunardi, Traveloka. Saya hanya menyarankan bahwa silakan adik-adik semua membaca kisah para tokoh digital ini, sangat unik, sangat menarik, karena akan memberi inspirasi bahwa perjuangan mereka itu akhirnya merubah dunia, akhirnya membuat sesuatu yang berubah bagi negara dan dunia. Dan ini menyadarkan kita bahwa success is your right. Jadi kita semua itu punya hak untuk sukses, ya. Tinggal bagaimana kita bisa menerapkan itu dalam ilmu yang kita miliki, ditambah dengan ilmu-ilmu lain yang melengkapi, sehingga kita akan menjadi successful technopreneur di kemudian hari. Demikian, terima kasih, dan nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Yudi. Baik, terima kasih banyak Pak atas materinya. Boleh rekan-rekan kita kasih reaction kepada Pak Satrio? Oke, terima kasih banyak Pak untuk materinya. Baik, lanjutkan kita sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Namun sebelum sesi diskusi dan sesi tanya jawab, mungkin saya ada satu pertanyaan nih Pak. Kebetulan tadi Bapak ada bekerja, ada di dalam tim untuk implementasi di 5G ya Pak ya? Dari Kominfo ya. Nah, boleh nggak sih Pak kasih bocoran ke kita kira-kira 5G itu mungkin kapan diimplementasikan secara merata di Indonesia, dan selanjutnya berarti bukan satu pertanyaan ya Pak, dua pertanyaan. Kira-kira hal yang paling besar apa yang berubah dari 4G ke si 5G ini? Karena mungkin kita ketahui ya Pak, dari waktu dulu itu seingat saya ada 3G. 3G itu merubah kita, dulunya itu video call sangat tersendat. Selanjutnya itu mungkin masih asing dengan video call, sekarang sudah menjadi salah satu kebutuhan. Jadi gaya tadi sudah dibilang sama Bapak dari new normal gitu ya, terus habis itu ada new normal yang baru pada saat pandemi ini sekarang bermunculan, ketika memang 4G itu atau akses internet itu mencangkup ke seluruh Indonesia atau misalnya sudah merata. Mungkin bisa bisa didiskusikan. Ya, terima kasih ya. Memang ini pertanyaan Mas Yudi bagus sekali ya. Dan saya kira itu mewakili dari rekan-rekan yang lain ya. Apa sih sebenarnya yang menarik dari 5G? Nah, kalau saya boleh sampaikan, sebetulnya ada satu revolusi yang besar sekali dari 4G ke 5G. Berbeda dengan waktu dari 2G, 3G, 4G itu sebenarnya linear perkembangannya, hanya masalah capacity, bandwidth ya, quality, lalu latensinya turun gitu ya, lalu lebih efisien, lebih cepat ya, dan sebagainya. Tadi linear pertumbuhannya. Jadi katakanlah saya 2G kecepatannya misalnya 500 kilobit per second, lalu yang 3G menjadi 1 megabit per second, lalu 4G menjadi 500 megabit per second misalnya, seperti itu. Namun kalau dari 4G ke 5G itu sebenarnya ada perubahan yang sangat revolusioner, baik dari sisi network maupun dari sisi device ya. Karena memang sifat 5G ini sebetulnya lebih ke device centric. Jadi sebetulnya hampir dipastikan kita sudah relatif tidak tergantung dengan jaringan-jaringan BTS yang ada gitu ya. Jaringan BTS itu hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu.
Kalau sekarang kan begitu BTS mati ya kita tidak bisa berkomunikasi kan, karena dari handphone kita langsung terhubung ke BTS, ke apa namanya antena-antena seluler yang di dekat kita terdekat ya. Namun nanti kalau 5G ini, walaupun BTS-nya katakanlah mati, kita masih bisa berkomunikasi antar device. Jadi lebih ke device centric. Ya walaupun memang BTS masih dibutuhkan ya, tapi lebih ke device centric ya. Jadi memang device to device communication itu menjadi kata kunci. Di samping memang peningkatan dari sisi efisiensi, kecepatan, performance, latensi dan sebagainya itu tetap dibutuhkan. Namun nanti akan ada teknologi-teknologi yang memungkinkan kita berkomunikasi tanpa harus melibatkan air interface di BTS ya. Jadi memang seperti IoT ini sebetulnya kan nanti akan sejalan dengan perkembangan 5G. IoT ini kan sudah device to device communication kan. Pada saat nanti device to device communication ya, nanti akhirnya ke gateway baru ke core network atau ke cloud ya. Begitu pula yang nanti 5G. 5G itu yang sedang kita kembangkan itu sebenarnya teknologi 5G baru namanya Open RAN. Pernah dengar kan? Open RAN. Iya, Open RAN ini ya dikembangkan oleh konsorsium yang namanya TIP, Telkom Infrastructure Project. Di Indonesia itu koordinatornya ada Telkom University. Jadi memang nanti di Open RAN ini itu kita atau perangkat device ini akan berkomunikasi tanpa terpengaruh oleh vendor tertentu atau tanpa harus dikuasai oleh vendor tertentu. Kalau sekarang kalau misalnya di BTS itu kan kalau dibangun oleh satu vendor ya sudah vendor lain nggak bisa apa-apa kan. Mereka akan tergantung oleh 1-2 vendor ya misalnya ZTE atau Huawei atau Nokia atau Siemens gitu ya. Tapi nanti dengan Open RAN ini semuanya sharing resource. Jadi misalnya di radio networknya itu nanti mereka berdasarkan software defined radio. Jadi tidak tergantung dengan merek. Mereknya Nokia bisa berkomunikasi dengan mereknya Huawei, bisa berkomunikasi dengan mereknya ZTE. Nah, sehingga itu akan mengurangi ketergantungan pada vendor tertentu. Satu. Yang kedua, nanti device to device communication ini akan membutuhkan frekuensi baru yang nanti sedang disiapkan oleh Kominfo ya pengaturannya ya. Nanti ada teknologi yang namanya ultra wideband yang bekerja di frekuensi sekitar 3,1 sampai 10,6 GHz ya. Di situ nanti bandwidth-nya itu luar biasa besar. Jadi nanti sekarang kan kita sudah misalnya pakai AirDrop ya atau Bluetooth ya. Kita bisa mengirim voice, musik atau gambar, video melalui Bluetooth atau AirDrop ya. Nah, nanti kita bahkan 10 video sekaligus bisa dikirim bersama karena kapasitasnya besar sekali. Nah, nanti itu bisa device to device, tidak perlu lewat jaringan seluler. Jadi kita bisa sharing file, sharing data, sharing video itu begitu cepatnya gitu ya. Yang kedua juga nanti kita akan mudah untuk mengetahui posisi device lain tanpa mendapatkan approval. Jadi misalnya karena itu kaitannya nanti dengan misalnya smart transportation. Jadi misalnya device kita nanti terhubung dengan mobil kita atau motor kita gitu ya. Pada saat kita nanti berada di tempat yang berbeda, kita bisa tetap berkomunikasi device to device itu. Kita bisa tahu jarak kita dengan teman lain, kakak kita, adik kita itu berapa gitu. Nah itu otonomus, artinya tidak perlu approval dan sebagainya. Ada kondisi di mana menguntungkan memang, tapi ada kondisi dari sisi privacy ya, privasinya mungkin akan berkurang. Namun itu akan benar-benar merubah cara kita berkomunikasi, cara kita bersosialisasi, cara kita sharing facility, file dan sebagainya. Akan lebih mudah, lebih cepat, dan akan banyak sekali hal-hal baru yang muncul ya terkait dengan potensi-potensi bisnis baru. Mungkin menjawab itu ya. Wah, luar biasa Pak. Sangat banyak banget insight yang didapat Pak. Maksudnya nggak kebayang gitu Pak nantinya IoT berkembang secara pesat sekali dan sekarang sudah mulai ada ke tahap yang ke sana. Nanti kalau saya diskusi sama Pak Satrio kayaknya lebih dari 1 jam nih Pak. Kita kembalikan kepada mahasiswa untuk sesi tanya jawab Pak. Namun dari sisi tanya jawab ini akan ada beberapa merchandise itu dari kami. Yang pertama 2 tumbler sama 2 voucher OVO gitu. Karena waktunya sekarang sudah mepet. Jadi saya kasih untuk 4 penanya
maaf, 3 penanya terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan ke sesi 2. Untuk 3 penanya yang pertama ini akan mendapatkan langsung 1 tumbler. Wih, langsung 1 tumbler, 1 OVO. Jadi ada 2 nih yang paling terbaik. Oke, sudah siap ya semuanya, Alvin, Rizka yang baru bisa di spotlight ya. Kalau Kelvin belum buka video, nggak akan bisa di spotlight. Jadi saya akan pertama-tama kasih ke Arifin terlebih dahulu. Halo Pak, Iya, ya, kedengeran? sudah. Ini Pak kan saya kan beberapa waktu yang lalu baca berita di detik.com tentang ini Kominfo yang gencar memperbanyak lokasi untuk jaringan 5G. Nah, kenapa pemerintah atau Kominfo tidak memperbaiki atau menyediakan terlebih dahulu jaringan internet yang ada di desa atau kawasan yang sulit mendapat sinyal seperti di daerah pegunungan atau kota-kota yang memiliki desa yang masih sulit untuk mengakses internet? Kenapa lebih mementingkan dulu memperluas 5G sedangkan beberapa desa masih sulit untuk mendapatkan internet? Apa penyebab hal itu belum terrealisasi? Iya. Oke. Itu saja Pak, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Arifin. Untuk pertanyaannya apa ditampung terlebih dahulu Pak atau langsung dijawab? Lebih langsung jawab ya, biar saya nggak lupa ya. Boleh Pak, mangga. Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Alvin, pertanyaannya sangat bagus ya. Nah, kebetulan karena saya mengalami sendiri ya, saya sebagai konsultan di Kominfo kan langsung terjun ke daerah-daerah ya. Kenapa pemerintah mendahulukan jaringan 5G, membangun jaringan 5G, padahal di daerah di desa itu masih banyak sarana internet yang belum sampai kepada mereka gitu ya, kira-kira seperti itu Mas Alvin ya. Nah itu betul sekali karena misalnya di daerah-daerah yang di Papua itu sulit sekali mendapatkan internet. Karena apa? Sebenarnya itu tadi saya sudah menjelaskan di depan bahwa jaringan internet ini kan ada jaringan yang namanya international backbone, ada yang namanya backbone-nya, ada yang namanya backhaul, ada yang namanya last mile gitu ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan internet di Papua, itu sangat tergantung dengan adanya internet dari kota terdekat. Ya, yang celakanya saat ini kota terdekat itu yang lebih umum dikatakan yang namanya kota internet exchange ya, atau Indonesia Internet Exchange itu baru ada di Indonesia bagian barat. Jadi internet ini bisa bekerja karena ada kolaborasi antara beberapa operator yang namanya Internet Service Provider atau ISP ya. Di Indonesia itu ada sekitar 700 ISP yang masing-masing melayani daerah-daerahnya tertentu gitu ya. Nah, cuman semua ISP ini hanya bisa menyalurkan internet apabila jaringannya itu terkoneksi dengan jaringan Internet Exchange. Dan di antara 700 anggota ISP ini yang masuk asosiasi namanya APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet ya. Itu baru ada 17 kota Internet Exchange di Indonesia. Dan 17 kota Internet Exchange ini hanya ada di Indonesia bagian barat. Jadi Jakarta, Batam, lalu Makassar, Manado gitu ya, lalu kota-kota besar di barat lah, Bandung gitu ya, Surabaya, Bali gitu. Di Indonesia Timur itu sama sekali nggak ada. Nah, makanya kan pemerintah sudah membangun yang namanya jaringan Palaparing. Palaparing itu sebenarnya tujuannya untuk itu, untuk menghubungkan internet sampai ke daerah timur. Dan itu sudah dibangun. Itu panjangnya 12.000 km fiber optik. Ada yang lewat darat, ada yang lewat laut. Ya. Itu investasinya kalau tidak salah sekitar 15 triliun pemerintah mengeluarkan. Nah, itu yang menjadi kebutuhan dasar. Jadi kita kan mengenal namanya Pareto ya. Pernah dengar kan konsep Pareto. Konsep Pareto itu adalah konsep 20-80. Jadi pemerintah ini kan saking bingungnya nih. Dia begitu besar masalah yang ada khususnya di bidang telekomunikasi sehingga harus ada prioritas. Prioritasnya apa? Prioritasnya itu yang 20% tadi dicari gitu. Oh ternyata 20%-nya ini adalah backbone nasionalnya yang belum sampai ke Indonesia Timur. Maka dibangun itu dulu lah 20%. Kan 20% ini sebetulnya cukup bisa mengatasi yang 80%-nya. Begitu 20% ini selesai, 80% itu akan
lebih mudah dikerjakan gitu daripada tidak sama sekali dari 20%-nya ini gitu. Ini kan memang langkah pertama adalah pemerintah membangun jaringan backbone palaparing ini sampai ke titik-titik yang tersulit gitu ya. Dan itu sudah dibangun. Sudah berjalan kira-kira 1 tahun. Nah, dari situ mulailah di daerah Papua itu sudah ada internet, misalnya di di daerah Sorong ya sudah mulai ada gitu. Di kota-kota besar lah, Merauke sudah mulai ada. Lalu di utara di Jayapura sudah mulai ada. Nah, kenapa pemerintah juga membangun 5G? Nah, karena pertama 5G ini juga sesuatu yang akan jauh lebih murah kalau dilakukan. Saat ini kalau membangun 4G dibanding membangun 5G, itu mungkin 5G akan lebih murah. Skala ekonominya ya, economic of scale-nya ya, kita melihat dalam kacamata yang lebih luas ya, artinya mungkin membangun BTS-nya lebih mahal. Namun cost of ownership ini itu lebih masuk akal bilangnya membangun 5G itu karena kapasitasnya lebih luas, cakupannya lebih luas, sehingga banyak masyarakat yang bisa menggunakan, sehingga in total terhadap masyarakat itu akan lebih murah gitu nilai ekonominya gitu ya. Sehingga memang dibangun 5G. Tetap pemerintah membangun 4G. Jadi Bakti.Kominfo ini sedang membangun sekitar 7.904 BTS baru, khususnya di Indonesia Timur. Pernah dengar Mas Alvin ya? Jadi memang sebenarnya di Indonesia itu sudah dibagi menjadi 4 zona telekomunikasi. Zona pertama itu adalah zona yang sudah ada 4G lebih dari 50%. Jadi misalnya Jakarta, kota-kota besar itu zona 1, itu udah nggak ada isu karena masyarakat sudah mudah sekali mendapatkan jaringan internet melalui 4G ya. Lalu zona kedua itu yang di bawah 50% 4G-nya. Itu mungkin kota-kota kecil di Indonesia Tengah itu misalnya ya. Nah, zona ketiga itu memang yang di bawah 25% 4G-nya. Nah, zona 4 ini yang di bawah yang belum ada sama sekali pembangunan 4G-nya. Nah, itu yang sedang dilakukan pemerintah di Indonesia Timur. Nah, itu total desanya itu ada 7.904 yang dibangun. Dan ada juga sekitar 3.000 juga yang sekarang dibangun. Jadi sekarang pemerintah sedang fokus ke membangun 9.000 desa menggunakan 4G ya. Nah, 5G itu memang sedang masa uji coba. Jadi itu sebenarnya 5G ini tidak dibangun oleh operator karena alasan bisnis kan, dan itu di kota-kota besar memang. Jadi belum ada 5G dibangun di desa. Yang ada di desa itu baru uji coba yang dilakukan oleh Telkom University waktu dengan DIP program itu, Telecom Infrastructure Program, untuk mencoba open RAN ya di daerah Papua Barat ya. Namun dalam skala bisnis itu baru dilakukan oleh operator-operator di kota-kota besar saja gitu. Sehingga memang sebenarnya kurang pas ya kalau misalnya kenapa pemerintah membangun 5G dulu sementara daerah belum, karena memang ini paralel, semuanya dibangun gitu ya. Nah, yang prioritas adalah yang pembangunan jaringan internet tadi. Lalu yang 5G ini memang mau nggak mau dilakukan oleh operator karena kerjasama dengan vendor, dan ini urusan bisnis, dan ini hanya di kota-kota besar. Mudah-mudahan menjawab Mas Alvin. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Alvin untuk pertanyaannya. Yang berikutnya tadi Kelvin sama siapa ya? Rizka ya. Oke, sekarang ke Kelvin dulu deh. Ya, oke. Baik, Kelvin silakan untuk pertanyaannya disampaikan. Ya. Apa saja tantangan yang ditempuh saat implementasiin IoT sebagai inovasi bisnis kita, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengatasinya, Pak? Baik, berarti 2 pertanyaan ya? Ya, silakan Kelvin. Silakan maaf Pak untuk dijawab pertanyaannya. Buru-buru amat sih Kelvin, takut ya? Kayak orang dikejar. Apa? Oke, saya akan jawab ya. Tantangan apa ya yang dihadapi dalam implementasi IoT dan bagaimana cara mengatasinya ya? Ya, jadi tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya bahwa kalau kita ingin mengimplementasikan IoT itu kita harus melihat use case-nya apa gitu ya. Karena IoT itu kan sesuatu yang bisa kita pertimbangkan dari sisi teknologinya, dari sisi network-nya, dari sisi kapasitasnya, dan dari sisi efisiensi dari power-nya gitu ya. Sebagai contoh misalnya gini, kalau kita ingin membangun IoT di kota besar, dengan kalau kita atau di kota yang ada listriknya gitu ya, dengan
implementasi IoT di daerah yang sama sekali tidak ada listriknya gitu ya. Dan bahkan tidak ada listrik dan tidak ada jaringan telekomunikasi. Itu dua hal yang sangat berbeda yang harus kita pertimbangkan. Dan itu semuanya tantangannya. Artinya kalau daerah yang tidak ada listrik dan tidak ada telekomunikasi, kita harus berpikir, nah perangkat sensornya ini harus benar-benar low power, ya kan? Karena nggak ada listrik gitu. Jadi kalau bisa sensornya ini pakai baterai yang tahan 3 tahun misalnya, sehingga tidak perlu diganti gitu. Berbeda dengan misalnya di daerah yang ada listrik, tidak perlu kan, artinya karena dengan low power ini akan mengurangi kemampuan dari perangkat itu kan. Jadi ada trade off di situ kan. Namun dengan adanya listrik maka kemampuannya bisa meningkat karena kita tidak perlu mempertimbangkan low power tadi kan. Sehingga kita memilih teknologi yang lebih bagus kalau yang di daerah yang ada listriknya misalnya. Namun kalau daerah yang tidak ada listriknya, ya mau nggak mau kita pakai teknologi yang paling efisien, paling rendah powernya, ya, paling murah, dan bisa berjalan gitu kan. Kira seperti itu. Makanya kita menggunakan misalnya teknologi telekomunikasinya itu Zigbee gitu ya. Zigbee itu untuk daerah yang paling worst lah, paling sulit tadi kan, Zigbee gitu kan. Nah tapi di kota ya kita jangan pakai Zigbee, tapi kita pakai WiFi gitu kan, ya kan, seperti itu. Atau misalnya kalau di daerah yang sulit tadi, tapi sudah ada telekomunikasinya, hanya tidak ada listriknya misalnya, itu bisa pakai misalnya 3G gitu, 3G atau 2G gitu ya, 2G atau 4G gitu, itu bisa kita pakai karena sudah ada di sana kan. Namun karena tidak ada listrik, maka device-nya atau sensornya harus pakai yang low power gitu. Karena low power dengan kapasitas dengan jangkauan itu kan bertolak belakang kan, trade-off-nya kan bertolak belakang, makanya kita harus menentukan itu. Nah itu tantangan-tantangan yang kita harus identifikasi dan kita harus mengambil keputusan gitu ya. Dan cara mengatasinya ya kita sesuaikan gitu. Apakah kita menggunakan telekomunikasi Zigbee atau menggunakan LoRa atau menggunakan Sigfox atau menggunakan 3G atau menggunakan LTE, 4G itu ya. Itu semuanya harus kita pertimbangkan masa ke masa dengan melihat kondisi-kondisi tertentu tadi gitu ya. Nah itu yang kita harus kita pahami dulu bahwa kondisinya apa, use case-nya apa, lalu 4 faktor tadi yang harus kita pertimbangkan, ya kan? Jangkauannya, jangkauan telekomunikasinya, lalu powernya, lalu kapasitasnya gitu ya. Karena kalau misalnya menggunakan Zigbee, otomatis kan kapasitasnya kecil, hanya 126 kilobit per second ya. Namun kalau misalnya ada listrik, berarti kita bisa menggunakan WiFi yang kapasitasnya bisa sampai misalnya 100 megabit per second gitu. Nah itu trade-off yang kita harus ketahui sehingga memang kita harus putuskan nih pakai solusi apa gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Kelvin ya. Bagaimana Mas Kelvin? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk sesi yang pertama ini, pertanyaan terakhir, satu orang tadi dari siapa? Rizka ya? Masih ada? Atau pertanyaannya mungkin sama? Ada lagi satu orang lagi untuk sesi yang pertama ini? Tadi Rizka masih ada nggak ya? Oh, nggak ada ya berarti ya? Oh, Tapi kalau nggak bertanya, gantian saya yang bertanya loh. Nah, loh. Itu. Bagaimana Rizka? Udah siap? Silahkan Rizka. Sebelumnya selamat sore Pak Satrio juga Pak Yudi. Maaf kalau emang diisi pas ini karena saya lagi di luar. Pertanyaan saya simpel dan sederhana sih Pak sebenarnya. Tadi ketika kita sedang membahas mengenai IoT taksonomi, di situ Bapak menyebutkan bahwa semakin hemat semakin memberikan solusi. Bisa tolong dijelaskan kembali tidak Pak? Mungkin maksud dari hemat yang saya tangkap dan hemat yang Bapak maksud itu takutnya berbeda, jadi tolong dijelaskan kembali. Gitu Pak. Bisa diulangi Mbak Rizka, semakin hemat semakin apa? Semakin hemat semakin memberikan solusi. Semakin hemat semakin memberikan solusi. Betul, Pak. Oke, saya kira ini hampir sama dengan pertanyaan Mas Kelvin ya, bahwa kita harus melihat ya bahwa use case-nya seperti apa gitu ya. Kalau pertimbangan utamanya adalah hemat, otomatis kan kita harus memilih teknologi-teknologi yang mungkin nilai investasinya relatif rendah gitu ya. Namun memang antara hemat dengan performance atau hemat dengan kapasitas, hemat dengan kecepatan itu memang sebenarnya bertolak belakang gitu ya.
Nah, sehingga memang kita sebenarnya konsep dasarnya adalah kita harus benar-benar memahami sebenarnya use case-nya itu apa, lalu kesulitannya apa, ya. Misalnya kesulitan tidak ada listrik gitu atau kesulitan tidak ada telekomunikasi gitu ya. Lalu apakah kita membutuhkan solusi yang harus kapasitasnya besar gitu ya. Sehingga kita baru bisa menentukan teknologinya gitu. Ya, jadi pilihannya teknologi itu banyak sekali, gabungan antara teknologi itu banyak, namun lebih bagaimana kita mempertimbangkan faktor-faktor tadi dari sisi biaya, dari sisi ketersediaan listrik dan power ya, dari sisi telekomunikasi, dari sisi aplikasinya gitu ya, sehingga memang nanti kita pilih yang paling pas gitu. Mudah-mudahan menjawab Mbak Rizka. Iya Pak, terima kasih. Oke, Ya. terima kasih Rizka. Baik, tadi sudah ada 3 penanya nih Pak. Kita akan kasih oleh-oleh buat 3 penanya tadi. Dari ketiga penanya tersebut, kira-kira yang paling terbaik untuk pertanyaannya yang mana ya Pak? Tadi ada dari Arifin terkait dengan perbaikan internet di desa. Kenapa di perbaikan internet di desa-desa? Yang berikutnya Kelvin terkait tantangan IoT dan cara implementasi. Dan yang terakhir tadi dari Rizka terkait dengan IoT taksonomi. Kira-kira yang paling terbaik yang mana ya Pak? Yang berhak mungkin mendapatkan satu atau mohon maaf Pak, dua ini aja deh, 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan OVO dan 1 pertanyaan yang akan mendapatkan tumbler. Kira-kira yang mana aja Pak? Ya, oke. Saya ya yang harus memutuskan ya. Betul Berat Pak. ini soalnya nanti kalau saya ke Bandung bisa dicubit ini sama temen. Ya, jadi mungkin Mas Alvin sama Mas Kelvin salah satu ya, lalu Mbak Rizka 1 gitu. Semoga Mas Yudi yang memutuskan. Oh iya baik Pak, berarti okay. Arifin dan Kelvin dapat voucher OVO 50.000 dan Rizka dapat tumbler. Baik, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 Pak, khawatirnya nanti Bapak ada acara yang akan dikejar kembali. Mungkin kita akan lanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi foto-foto. Namun sebelum itu, ada sedikit kenang-kenangan Pak dari kami berupa e-sertifikat, boleh ditampilkan. Nah, ini mungkin masih berupa virtual ya Pak. Iya, oke. Terima kasih. Insya Allah nanti ini akan dikirimkan kembali ke Bapak. Mungkin sebelum itu kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu Pak. Mungkin awalnya dari saya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam perbuatan atau misalnya dalam perkataan, salah-salah kata. Mohon maaf dari saya. Terima kasih banyak Bapak. Dan terima kasih kepada rekan-rekan. Jangan lupa besok Bapak join di acara webinar terakhir ya, karena besok gongnya nih. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf. Sama-sama, mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Untuk untuk materi hari ini, insya Allah saya akan kirimkan melalui grup mahasiswa atau nanti akan dikirimkan melalui Google Drive. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya sekian. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.